kita imani itu waktu kita, waktu yang Tuhan pakai untuk memproses kita, kemudian ke depan untuk masuk ke tengah-tengah jemaat yang Tuhan izinkan untuk kita layani. Ada Anton Sepang lagi ini, Ase. Hai Ase. Dia tidak mau dipanggil Ase, tapi kami senang memanggilnya Ase. Oh iya, Opa Ase, oke, baik, nggak apa-apa ya, kita seumuran, ya. Tapi saya lebih muda. Ya, saya sama Anton Sepang itu seumuran, ya, Ase kita seumuran ya. Oke, tapi ya ayo sekali lagi proses ya membuatnya jadi panjang untuk buat Ase. Kita akan bersama-sama bersyukur untuk pertemuan kita hari ini. Bersyukur untuk sukacita yang boleh kita nikmati di tengah segala proses harapan panjang yang sudah boleh terjawab di hari ini, proses pelatihan penyiapan yang akan dimulai hari ini. Karena kita akan bersyukur bersama-sama dengan Pak Amai yang akan memimpin kita dalam ibadah ini. Dipersilakan. Kita bersorak di hadapan Tuhan, mengangkat hati, memuliakan Dia seluruh perkara yang dibuatnya bagi kita sampai pada saat ini. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Tuhan yang Maha Kudus, mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan, jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagimu. Salam bagimu juga. Mazmur 19 ayat 1 sampai 13. Kita baca mulai dari ayat 2 secara responsorial. Langit menceritakan kemuliaan Allah, Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. hari meneruskan berita itu kepada hari, Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak
sempurna. menyegarkan jiwa, Peraturan Tuhan itu teguh. memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, Titah Tuhan itu tepat. menyukakan hati, Perintah Tuhan itu murni. membuat mata bercahaya, Takut akan Tuhan itu suci. tetap ada untuk selamanya, Hukum-hukum Tuhan itu benar. adil semuanya, Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, Maka aku menjadi tak bercela. dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan Ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, guru membantu aku dalam Yesus. Proses panjang Tuhan izinkan dilalui oleh anak-anak-Mu hingga tiba pada tahap ini, tahap di mana mereka memulai pelatihan sebagai seorang calon oponen. Kami selalu percaya hidup kami adalah rancangan Tuhan, dan karena itu seluruh proses yang Tuhan izinkan terjadi, kami rindu untuk melihatnya dalam terang firman Tuhan. Kalau Tuhan membawa anak-anak-Mu sampai ke titik ini, kami mau belajar dari firman-Mu apa yang Tuhan hendak nyatakan bagi mereka dan kami semua di tempat ini selama kurang lebih 6 minggu. Ya Allah, dalam Roh-Mu kami percaya firman-Mu yang kami baca akan menjadi kekuatan bagi kami semua. Karena itu bersabdalah, kami mendengar di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 25. Saya baca firman Tuhan dalam bahasa Indonesia, Matius pasal 4 ayat 18 sampai 25. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus
dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Amin. Firman Tuhan. Saya mengulangi yang Ibu Irma katakan tadi. Akhirnya ya. Akhirnya. Tapi di balik kata akhirnya saya ingat ada seorang bilang begini. Jika kita sangat mengejar sesuatu lalu tiba pada apa yang kita kejar, hati-hati, karena sudah banyak orang yang justru kecewa ketika mendapatkan apa yang dia kejar. Kenapa kecewa kata orang itu? Karena rupanya itu bukan akhir. Tapi ketika kita tiba di satu titik, kadang hal baru dimulai lagi sana. Jadi kalau tadi dikatakan akhirnya, berita buruknya sekarang adalah sebenarnya kalau ini perjalanan, tampaknya teman-teman hanya pindah jalur. Hanya pindah jalur. View-nya tetap sama, dan kemungkinan jalan itu jadi berat dari yang sudah dijalani selama ini. Apapun itu, kita mau lihat seluruh proses ini dalam terang firman Tuhan. Ada satu ungkapan menarik, mungkin teman-teman pernah dengar, the wounded healer. Ada yang familiar dengan ungkapan ini? The wounded healer, yang terluka yang menyembuhkan. Dipopulerkan oleh Henry Nouwen. Lalu istilah ini dia tawarkan sebagai jawaban atas kondisi masyarakat modern yang dalam tanda kutip sakit. Nouwen kira-kira mau bilang begini, masyarakat kita sakit, dan di tengah masyarakat yang sakit, apa yang bisa dikerjakan? Atau dalam konteks pelayanan gereja, kita bisa berkata begini, oke, masyarakat sakit, dunia sakit. Di tengah-tengah dunia yang sakit, seperti apa kehadiran gereja? Atau paling tidak, teman-teman ketika ada di titik ini sekarang, itu yang saya katakan tadi, cuma pindah jalur. Dan firman Tuhan hari ini makin mau menegaskan satu hal. Di jalur yang sedang teman-teman tempuh ini, teman-teman akan diperhadapkan, dan kita semua akan diperhadapkan dengan sebuah kondisi dunia yang sakit. Dalam konteks Toraja 2012, sekitar 14 tahun yang lalu, dibuat Toraja Makomongan di Makale, lalu dikatakanlah ada 7 krisis. Ada yang ingat 7 krisis itu? Krisis apa saja yang menyerang Toraja menurut catatan dari Toraja Makomongan ini? Krisis apa saja? Krisis ekonomi, kebudayaan, pendidikan, pariwisata, 7 lah.
Kalau kita mau ambil 7 ini dalam apa yang dikatakan oleh Noen tadi, katakanlah bahwa Toraja sakit. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi Toraja yang krisis itu? Bagaimana kehadiran gereja Toraja di tengah kondisi krisis yang menimpa Toraja seperti ini? Saya buka-buka kembali buku itu kemarin. Paling tidak 2 yang menarik perhatian saya, krisis budaya dan krisis politik. Di krisis budaya, buku itu mengatakan kita mengalami semacam entropi budaya. Ini sekali bahasanya. Kita mengalami semacam entropi budaya. Kita yang menciptakan budaya itu, tapi kita menjadi tidak berdaya di dalamnya. Kita nggak hargai, tapi kita nampakiki, dan itu krisis yang dirujuk. Atau paling tidak krisis politik. Selalu gereja Toraja dalam pengakuan imannya mengatakan politik itu pembawa alat damai sejahtera, tapi yang terjadi orang mulai takut bicara politik karena bayang-bayang money politik ada di sana. Itu krisis. Lalu kalau ini gambaran dunia yang sakit itu, apa yang bisa teman-teman dan saya lakukan di sini? Apa yang gereja bisa lakukan? Firman Tuhan yang kita baca Matius pasal 4 tadi memuat ajakan Yesus untuk mengikut Dia. Mengikut Yesus berarti meniru dan meneladankan Dia. Di bagian kemudian ayat 23 dan 25 jelas yang diteladankan di sana ada 3. Preaching, teaching, healing. Familiar ya? Preaching, teaching, healing. 3. Ya wajar, justru saya kaget kalau kita tidak familiar, karena ini wajah misinya gereja Toraja. Seluruh penata layanan gereja Toraja memakai 3 ini, mengangkat 3 hal ini. Mengajar, pemberitaan firman, menyembuhkan, healing. Bukan healing yang kekinian ya. Ini healing yang lebih serius ini, bukan healing kekinian. Kan healing yang kekinian itu orang tidak capek bilang, kenapa? Healing dulu. Belum capek sudah healing, tapi bukan itu healing ini. Dalam konteks krisis tadi ada 2. Saya mau fokus kita merenung pada 1, pada healingnya itu, healing. Tindakan di situ dikatakan dalam proses healing, Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, segala penyakit dan kelemahan. Bahasa Yunani yang dipakai di sana menarik. Terapeon, terapi. Jadi yang Yesus lakukan adalah proses terapi kepada masyarakat yang sakit. Saya mau langsung ambil ini mentah-mentah ke konteks kita. Kalau begitu, pendeta gereja Toraja, teman-teman yang sedang bersiap adalah para terapis bagi dunia yang sakit. Saya dan teman-teman adalah orang yang akan menjadi terapis di tengah-tengah dunia yang sakit ini. Saya bukan orang pastoral. Ada anak pastoral di sini? Apa sih keunikan terapis itu? Seorang yang disebut terapis, cara kerjanya kayak mana? Kalau kita ambil ini ya, ambil bahasa ini ke kita. Karena kita meneladangkan Yesus yang melakukan proses healing, maka kalau Yesus menterapi dunia yang sakit, dan itu dimandatkan kepada kita sebagai yang mengikut Dia, maka kita diminta menterapi Toraja yang sakit, menterapi dunia yang sakit. Kita ini terapis. Apa sih pekerjaan seorang terapis? Bagaimana seorang terapis melakukan pekerjaannya? Koreksi saya nyontek saya kewalahan mencari. Jadi saya kemarin cari jalan pintas, saya coba tanya AI. Saya coba tanya AI. Seorang terapis itu bagaimana ketika melaksanakan pekerjaannya? Dia kasih beberapa. Seorang terapis sangat fokus. Dan karena itu fokusnya ke kliennya, bukan ke dirinya sendiri. Saya klik, oh ya, kalau saya jadi terapis, ini yang mungkin yang dimaksud oleh firman Tuhan. Saya harus menyangkal diri ketika berhadapan dengan konteks pelayanan. Hati saya ada di sana, bukan di sini.
Dia punya tujuan yang jelas. Dia melihat segala sesuatu secara holistik, menyeluruh. Dia tidak cepat mengambil kesimpulan atas apa yang simptom, tahu simptom ya? Penanda yang dilihat pada yang sakit, dia begini, oh sakitnya itu. Enggak, seorang terapis akan mencari ada apa di sekitarnya sehingga dia berani mengambil kesimpulan. Dia tidak akan buru-buru mengambil kesimpulan. Dia kadang-kadang butuh waktu yang lama, dia tidak buru-buru. Saya membayang-bayangkan kalau seorang terapis begini, bukankah ini salah satu yang memang skill yang perlu dimiliki oleh seorang pendeta? Dia fokus. Dia tidak fokus pada dirinya sendiri, tapi yang dilayani. Dia punya tujuan yang jelas, membawa orang pada Kristus. Dia melihat segala persoalan secara menyeluruh, bukan yang tampak saja. Dan karena itu pekerjaan menjadi pendeta menjadi sesuatu yang berat. Dan ini yang membuat saya bangga dengan teman-teman. Untuk sesuatu yang berat ini, teman-teman mencobanya berkali-kali. Teman-teman merindukan yang berat ini untuk dilakukan. Ada yang sampai 5 kali mencobanya. Ini berat. Dan teman-teman mau mencoba. Dan sekarang Tuhan izinkan teman-teman ada di sini. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Kalau menterapi itu kita bahasakan lain sebagai obat farmakon, nah ini yang menarik lagi. Farmakon itu obat sekaligus racun. Kalau takarannya pas, dia jadi obat. Kalau berlebihan, dia jadi racun. Nah bayangkan kalau kita menjadi seorang terapis bagi jemaat masyarakat yang sakit. Ini sakit yang menyeluruh ya. Kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi sosial. Bayangkan kalau kita ada di sana. Kita tahu obatnya, tapi takaran yang kita pakai berlebihan, rusak. Harus pas. Dan karena itu menjadi pendeta tidak pernah menjadi mudah. Kembali ke Nowen tadi, teman-teman. Kalau kita menjadi, kata Nowen, penyembuh yang terluka itu adalah kita tidak bisa mengingkari bahwa ketika masyarakat sakit, kita menjadi bagian dari masyarakat itu. Teman-teman akan menjadi terapis bagi dunia yang sakit. Tapi teman-teman sendiri dan saya adalah orang yang sakit. Siapa di antara kita yang tidak membawa, menggendong beban-beban masa lalu kita? Ada yang selesai dengan masa lalunya? Kata Noe, tidak ada yang selesai. Yang ada kita menerima kondisi diri kita menerima pengalaman-pengalaman masa lalu itu. Dan seorang terapis melakukannya di tengah-tengah dunia yang sakit, apa yang dia dapatkan? Noe memakai Kristus untuk menjawabnya. Menurut kata Noe, luka Yesus di kayu salib yang memulihkan dunia itu akan menjadi jaminan bagi setiap penyembuh yang terluka itu. Dia terluka, tapi dia mau menjadi terapis bagi dunia yang terluka. Dan ketika dalam proses itu dia kemudian mendapati dirinya, dia sembuh dalam proses menyembuhkan itu. Jadi dia tidak sembuh lalu menjadi terapis, tapi dia yang luka itu menterapi yang sakit. Dan dalam proses itu bersama-sama keduanya menjadi pulih. Saya mengimajinasikan ini yang akan kita alami di konteks pelayanan masing-masing. Ini yang akan kita alami. Kita masuk ke dalam jemaat dengan seluruh beban kita, dengan seluruh ketakutan kita. Tapi pemulihannya akan kita dapatkan dalam proses bersama-sama. Maka jangan masuk dengan selalu mengandaikan kita lebih dari yang lain. Kita sama saja. Tapi justru dalam kebersamaan itu kita menemukan kekuatan. Kekuatan yang kita dapatkan dari karya Kristus. Nah, minggu kita akan di sini dan proses pengenalan konteks kita yang sakit itu akan dipertajam. Mengenal diri teman-teman dengan segala bawaan beban-beban masa lalu akan kita gumuli bersama-sama di sini. Tidak ada jaminan semua akan selesai di sini. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan apapun itu teman-teman diharapkan keluar dari sini
melihat dunia yang sakit dan tergerak menjadi terapis sebagai kepemimpinan kita terhadap Kristus. Ada jaminannya, jaminan pemulihan hanya ada dalam Kristus, dan banyak orang justru mendapatkannya dalam proses bersama dengan yang lain, bukan ketika dia menyelesaikannya sendiri. Tuhan menolong kita, terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan hadir untuk menyapa sahabat-sahabat kita. Selamat sore semua. Ini saya lebih bagus menggunakan mic dari kamu. Tadi itu masih jauh-jauh jadi suaranya nggak masuk. Itu salah satu skill yang saya miliki baik, mic. Yang saya sampaikan singkat aja ya, menyapa. Jadi selamat datang di rumah kita, Institut Teologi Gereja Toraja. Yang disebut kita itu secara khusus calon pendeta dan pendeta Gereja Toraja. Jadi pendeta kalau berkegiatan juga sih, misalnya rekoleksi atau pengembangan kapasitas mentor atau pelatihan kepemimpinan, kemungkinan besar di rumah kita ini. Tapi Institut Teologi Gereja Toraja ini adalah milik Gereja Toraja, maka sesungguhnya dalam hal penggunaan tempat ini kita selalu teringat bahwa kita bertanggung jawab bagi Gereja Toraja. Maka dalam segala kegiatan teman-teman yang akan berproses selama 6 minggu, bagian daripada menikmati tempat ini juga adalah dengan menjaganya dan memeliharanya. Itu yang pertama. Sekali lagi selamat datang. Dan yang kedua, karena ini perjumpaan yang akan berlangsung 6 minggu, teman-teman di karantina di sini siang dan malam, hanya boleh keluar kalau seizin ibu sekretaris, kalau dikasih. Biasanya tidak dikasih. Nah, gitu. Jadi pintar-pintarlah. Ini yang saya mau katakan. Teman-teman akan berproses dengan 6 pendamping dan 2 pendamping on-call, pendeta Santul dan pendeta Mami. Namanya on-call artinya tidak selalu ada di sini ya. Yang pendamping tetap ini saya, Ibu Seni, Ibu Helma, Pak Step, Pak Tommy dan Ambe Esram. Di belakang beliau orang tua kita yang banyak memberi kita wejangan-wejangan. Jadi ya kan orang tua yang dipirangnya Yesus mau tentu lima semua yang dipirangnya itu teman-teman yang laki-laki, karena mereka punya pengalaman dan kebijaksanaan belajar dari banyak hal dalam hidup yang lebih lama mereka jalani dibanding kita. Kadang-kadang proponen tidak terlalu maksimal dalam prosesnya di sini karena menurut saya salah satu yang saya amati ya, karena sungkan dengan pendamping. Padahal namanya pendamping betul-betul menjadi orang yang ada di sampingmu setiap saat kamu berkonsultasi kalau lagi bingung atau tidak tahu. Cuman kalau konsultasi terus kan nanti waktunya pendamping dibuangnya dulu kali ya. Nah, ada istrinya, ada suaminya, ada anak-anaknya. Jadi intinya memanfaatkan proses pendampingan di sini baik kelas besar keseluruhan pendamping ITGT maupun kelas basis. Pendamping basismu itu orang yang paling pertama menjadi teman muslim. Sedikit gambaran supaya terjadi dengan baik, supaya teman-teman tidak merasa canggung atau bertanya-tanya kenapa saya di basisnya Bu Seni gitu.
Kenapa di basisnya Ibu ya? Itu sudah didesain dengan pertimbangan yang serius ya Pak Step ya dan Bu Seni, bahwa dalam pengenalan sejauh yang kami kenal dengan teman-teman soal kepribadian, karakter, juga yang disinkronkan dengan karakter pendamping, maka itulah hasil pembagian basis. Seperti apa itu bentuknya mungkin tidak perlu terlalu mengenal bahwa apa sih kecocokan saya dengan pendamping ini. Bukan itu ya. Jadi ya bukan soal kecocokan, tapi pendamping ini bisa menolongmu menjadi versi terbaik. Itu maksudnya. Maka nyamanlah dengan pendamping. Yang Fred tadi katakan bahwa sedikit bocoran, kalau Pak Eslon itu orang tua kita yang bijaksana, kelihatan kaku sih, padahal sebenarnya orangnya lucu. Ibu Seni itu Ibu Seni pokoknya orangnya baik sekali. Jadi apa yang kalian tahu di luar tentang Ibu Seni itu kalian mengenal dengan baik Ibu Seni. Ya seperti kapan ya yang di tahun 2022 Ibu Seni ketika diumumkan yang mengawas di ruangan ini, semua berteriak gitu. Jadi kayak merasa tidak siap diawasi oleh Ibu Seni. Ibu Elma itu sudah ketawa aja, jadi ketawa aja di basisnya. Itu sudah beliau akan memberi yang terbaik dari kalian. Pak Step tadi sudah tergambar bagaimana dia berkhotbah. Jadi saya jelaskan, Pak Tommy itu orangnya asik dan sok ganteng. Saya sendiri orangnya pendiam. Ya, saya hanya bicara kalau dibutuhkan. Itu pendamping kita teman-teman, dan ada Ibu Bendahara kita. Mari Ibu Mary, ya bisa dilihat ya belakang. Beri. Dan ada 3 angels di asrama, di dapur. Mereka adalah malaikat kita. Jadi kita makan setiap hari semua yang kita butuhkan, sehingga kita masih bisa hidup sehari-hari kita di sini. Terima kasih sekali lagi, selamat datang. Senang sekali menyambut teman-teman di rumah kita, Institut Teologi Gereja Toraja. Selamat sore. Hai. Menyapa, sapaan kan. Sekian dan terima kasih. Terlalu banyak kadang-kadang yang disampaikan juga, nanti terlalu banyak salah gitu. Biar lain juga, karena Pak Alfius tadi sudah bicara beberapa hal, jadi saya pun bicara beberapa hal. Jadi sekali lagi, hai, selamat datang. Berharap bahwa teman-teman agak sedikit menurunkan dagunya setengah sentimeter dari yang biasanya. Gimana rasanya? Menurunkan dagu setengah sentimeter dari biasanya. Salah satu penyakit terbesar bagi orang-orang yang melayani orang banyak itu adalah ketika dagunya terlalu tinggi, dan dia tidak akan menjadi penyembuh yang terluka, tapi kadang-kadang dia menjadi penyembuh yang melukai, atau kadang-kadang menjadi penyembuh yang sesungguhnya sakit. Jadi dua tahan, atau entah dia tambah sakit atau dia menulari orang yang akan disembuhkan. Entahlah teman-teman ada pada posisi yang mana. Ini adalah anugerah yang besar yang memungkinkan teman-teman ada di sini. Beruntung bahwa sendiri waktu
membuat pemetaan tentang seleksi dalam 5 tahun berjalan. Entah kenapa tahun ini sempat dikosongkan, sehingga sesungguhnya tahun ini tidak ada les. Tetapi melihat tren yang terjadi di kebutuhan jemaat dan juga ya sedikit prihatin juga dengan mengatakan label-label atau mungkin ya Bapak kalau menatap saya tatap saya, dilepaskan saja, tidak usah malu-malu menatap, lepaskan tidak usah. Kalau Anda berhutang kepada saya beberapa hal sebenarnya kita saya kaget, oh ternyata ada di sini, saya kira tidak lolos. Ya, sekali lagi teman-teman, selamat datang di sini akan memperlengkapi diri. Dan ketika sudah ada di sini, pesan saya salah satunya adalah turunkan dagumu setengah sentimeter atau beberapa milimeter. Jangan justru dagumu semakin naik setelah ada di sini dan berjumpa dengan teman-teman, malah itu dagu semakin naik karena kamu akan menjadi orang-orang yang akan mengantar orang rokok tetap dipandang ke bawah, misalnya di rokok tetap. Kalau dikatakan finally, oke, saya juga pakai finally dia. Tapi sekarang finally itu final itu dekat juga dengan penalti. Hati-hati dengan keadaan seperti itu karena semakin banyak tuntutan yang akan diletakkan di atas budak saudara-saudara. Banyak hal yang harus saudara persiapkan di sini. Kuliti dirimu selama 6 minggu di sini, dari tahun ke tahun. Waktu dulu, kalau yang angkatan 3 yang paling tua dari BGT di sini, paling senior, oke sorry, tidak untuk mengatakan sopan angkatan tua karena Pak Alfius dengan Ibu Helman angkatan 3, Bu Juniatri juga mantan angkatan 3 kemarin. Kemudian 5 angkatan 5 pelek saudara, angkatan 5. Kalau saya dengan Ibu Seni angkatan dulu jauh, tidak ada angkatannya. Kalau Kak Esron justru yang mengangkat banyak hal gitu. Jadi dalam banyak hal saya sama dengan Pak Esron kecuali satu hal apa? Dalam banyak hal saya berbeda dengan beliau kecuali dalam hal bahwa kami masing-masing betul-betul memikirkan gereja Toraja ini bersama, sehingga yang untuk ada 2 bentuk kireki, satu di sini, satu di belakang. Untuk ada 2 bentuk kiri. Oke teman-teman, teman-teman akan berproses dulu-dulunya tahun bulan karena kan itu sebenarnya bulan betul-betul bagi saya yang menjadi pendamping waktu itu membosankan, mencengkelkan semuanya. Walaupun kadang-kadang bagi angkatan yang agak sedikit songong itu mengasihkan, tapi angkatan yang agak ya katakan begitu nurut gitu, pokoknya kita baru bangun itu sudah ngantuk jadinya kalau angkatan tipe-tipe angkatan seperti. Tapi inilah yang teman-teman hadapi di sini, jalani di sini selama berproses selama 6 minggu ke depan. Nah, kita akan membuka pelatihan ini. Kita kalau lagunya. Lagunya adalah lagu Mars. Kalau ada yang tidak hafal Mars, setelah ini langsung pulang. Mars Gereja Toraja. Mari bangkitlah gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus, tunaikan tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia, dan biar segala makhluk memuji Tuhanku serta
Sendal, pelatihan tahap pertama calon proponen Gereja Toraja angkatan ke-21 kita buka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selamat memberkati semuanya, selamat melengkapi diri dan selamat menikmati lawatan Tuhan bersama dengan IPGT. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri seluruh pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami, kehidupan gerejamu, gereja Raja. Di tempat ini Tuhan kembali mengutus anak-anak Tuhan yang telah melalui proses seleksi dan Tuhan perkenankan untuk disebut sebagai calon proponen gereja Toraja. Kami mohon seluruh proses di tempat ini semuanya dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami selalu melihat diri kami, siapa kami Tuhan, yang Engkau mau pakai untuk kerja besar-Mu di tengah-tengah dunia. Hari ini kami belajar bahwa Engkau menginginkan juga kami masuk ke dalam dunia. Di sana dan di dalamnya banyak yang bergumul karena berbagai tekanan yang kami sebut sebagai dunia yang sakit. Kiranya kekuatan dan topangan-Mu yang memampukan kami semua, anak-anak-Mu yang berproses di tempat ini, kiranya semuanya tetap dalam sehat dan sejahtera sampai selesainya pelatihan. Kami menyaksikan kemurahan dan kebaikan bagi kami semua. Ya Bapa di sorga, kami berdoa gereja-Mu, gereja Toraja, kiranya terus Tuhan pakai untuk menyatakan cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan. Kami selalu percaya, kami sungguh terbatas. Kami adalah orang-orang yang terluka, yang Tuhan mau pakai untuk menjadi penyembuh. Berkenanlah Engkau ya Tuhan memakai kami semua menjadi alat-Mu menyatakan pemulihan di tengah-tengah kehidupan. Kami berdoa bersama-sama untuk banyak penata layanan, kegiatan pelayanan yang dikerjakan di gereja Toraja, secara khusus persiapan sidang raya. Bagi kekuatan dari Tuhan kepada segenap panitia dan semua orang yang mempersiapkan diri untuk hadir, kiranya dinyatakan dan di dalamnya kami semua melihat, terus menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam rencana-rencana yang rencanakan. Kami berdoa bersama-sama ya Tuhan, berdoa untuk pemerintah kami, masyarakat kami, kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi mereka semua. Di saat-saat menuju pilkada, kami percaya kedaulatan-Mu akan menuntun kami semua berhikmat dalam seluruh proses, dan di dalamnya juga kami hadir sebagai orang-orang yang menyatakan kehendak Tuhan tentang damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh keluarga yang ikut mendukung kami semua ketika berproses di tempat ini. Kiranya pemeliharaan Tuhan bagi mereka juga menjadi sukacita bagi kami. Bapa di sorga, peliharakanlah hidup kami, peliharakanlah gereja-Mu, gereja Toraja. Kami bersyukur menjalani pelatihan ini dalam rencana Tuhan. Kami bawa semuanya dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak, saudara-saudara, pergilah, ikutlah jalan Tuhan. Jika Kristus berkeliling menyatakan pemulihan, Dia juga memanggil kita untuk menjadi pemulih di tengah-tengah dunia yang sakit, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Teguhkan hatimu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, terima kasih Pak Stefanus. Jangan dikasih space ya. Ya, Stefanus Amai Bungaran yang sudah memimpin ibadah pembukaan hari ini. Kami kayaknya sudah nggak perlu kenalan lagi ya. Atau ya kita berdiri dulu lah, siapa tahu masuk foto bersama dulu Pak. Jadi bapak-bapak yang di belakang bersama Ibu Mary, kita ke depan sebelum orientasi acara. Sabar ya, saya yang pandu ini. Oke, silakan bapak-bapak pendeta dan Ibu Mary bisa di sini. Ya. Pak Tony, Pak Mai. Ya. Dikenalkan Pak, siapa tahu mereka belum tahu Bapak saya di sini. Ya, mereka saya tidak akan memperkenalkan, mereka memperkenalkan diri sendiri. Jadi inilah kami yang akan berproses kecuali Pak CT. Pak CT itu hanya seperti kapal selam, dia hanya akan muncul sekali-kali. Tapi nggak apa-apa lah buat teman-teman tahu bahwa ini loh orang BPS gitu loh ya. Ya. Ya, masih ya. Memang dia masih tadi sayang sekali, memang apalagi udah tua gitu ya. Karena dia memang berpikir untuk kerja aja. Silakan Pak, mulai dari Ibu Mary dulu ya, Ibu Mary dulu. Ini Ibu keuangan ya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Saya perkenalkan diri saya Mary Tamping. Dan saya bendahara di institut. Oke, bagaimana perasaannya hari ini Pak, Ibu? Ya, senang. Terus kalau mau mengidentifikasi diri dengan benda bisa buah, ini kayaknya Kak saya gitu, buah, kayu, sayur dan lain-lain. Ya, kira-kira Ibu Mary itu seperti apa? Seperti buah nangka kah? Seperti buah durian kah? Atau seperti apakah gitu ya? Nggak belanjaan. Dan lain-lain ya. Oke, baik, terima kasih Bu Mary. Silakan Pak Sekum. Terima kasih teman-teman, saya Christian.
tadi ditulis Tanggulangi di situ aslinya sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada yang jadi bermasalah dengan masalah ini, malas terjaga tahu gara-gara Joto Door Prize biasa, karena dia bilang, kenapa lengkap? Sekretaris umum Sinode Gereja Toraja. Jadi makanya bertengkar, yang mana yang betul? Jadi kalau ada rapat ya, jadi sesungguhnya nama asli dari kakek saya itu dari orang tua memang Tanggulangi. Tetapi dulu waktu di surah lako akte kelahiran di Tanggulangi itu bego tapi santo Tanggulangi dan nama lako Tanggulangi ini. Jadi aslinya nama de facto nama saya Tanggulangi, tetapi de jure cuma Tanduk yang ada di kira itu. Lalu perasaan saya saat ini yang mengelelah karena melihat teman-teman karena profil jemaat yang siap yang harus dimasuki sekarang ini betul-betul membuat saya lelah duluan melihatnya. Indi tola lima, indi tola lima kan. Nah, itu yang membuat saya lelah sebenarnya memikirkan bahwa inilah wajah-wajah nanti yang akan pergi ke jemaat yang baru tadi beberapa hari yang lalu kami identifikasi. Ya telah lima, ya telah lima. Saya mengidentifikasi diri saya sebagai kerikil dan lumpur di jalan batu yang kadang-kadang tidak bisa disebut sebagai jalan, karena itu yang akan teman-teman jalani nanti. Mohon maaf teman-teman kalau setelah ini saya tidak melanjutkan lagi karena ada kerja bapak ini sudah mulai kotor ya, tidak sempat dibawa ya. Akan alihkan kotor. Oke, terima kasih. Oke, hai. Lihat muka saya. Lihat muka saya. Angkatan sebelumnya bilang katanya seram, tapi hati teletabis. Nah, ini ada juga angkatan bilang psikopat ini karena angkatan ketiga yang sudah mau ya ujian komprehensif. Saya dibilang psikopat. Tapi angkatan kedua yang kemarin itu bilang muka seram tapi hati teletabis. Ya, dari semua ini kan memang ya kayaknya panggil anak memang sebab seumuran dengan pelayanan saya di jemaat. Oh, AC. Kecuali AC ya. Yang lain ini kira-kira neraka ini 97-98. Saya sudah ada di jemaat itu 96. Ya akhirnya berarti ada yang belum lahir saya sudah di jemaat. Ya. Jadi memang wajar kalau panggil anak dan kadang kalau di TGT ini saya panggil Ande yang masih muda kan. Oke, nanti kita akan lebih banyak berbicara sini sih. Teletabis. Latihan teletabis. Saya Alkis Pasilut, pendeta Gereja Toraja. Senang sekali menyambut teman-teman. Kalau Pak Sekum lelah. Kalau saya senang karena sesungguhnya jemaat-jemaat sedang menanti orang yang diutusnya, diutus Tuhan. Dan itu memang tempatnya yang itu. Kadang tidak ada sinyal, jalanannya tidak bisa diantar jalanan, itulah. Jadi, tapi di sana jemaat Tuhan dan teman-teman dipersiapkan di sini. Pak Sekum jangan khawatir lah. Proses 6 minggu ini menyiapkan mereka untuk mengatakan saya untuk biasa dijalur. Untuk semangat kalian akan bertumbuh melalui proses pendampingan penyiapan untuk mengatakan saya mau pesan. Amin. Amin. Ini agak kurang. Nanti tahap terakhir baru amin yang besar. Saya gambarkan diri saya kayak ini aja.
gazebo aja, kita lagi proyek bikin gazebo, jadi siapapun boleh singgah datang. Itu rumah kita di sini, rumah Gereja Toraja Pati, juga hati saya. Silakan teman-teman kalau mau berbagi. Terima kasih. Oke, baik semua, selamat sore. Saya Helma Pasulu. Jadi sering orang tanya, ada apa dengan Pak Albis Pasulu? Ya, kami sama-sama saudara. Ya. Iya, saudara dalam Tuhan, Pak. Belum selesai. Iya, keluarga dalam Tuhan. Ya, bahkan ada yang sempat bilang saya istrinya Pak Pius. Pak Christian Tanduk yang negara waktu kami sedang ke Marampa ya. Jadi ada orang yang sekian tahun justru pendeta menganggap ya saya keluarga dengan Pak Pius. Kebetulan juga ya kami berproses bersama di tempat ini. Saya perasaan saya hari ini saya tadi agak lumba-lumba karena takut terlambat. Saya jemput anak saya usahakan tadi tiba di sini 2:30, ternyata ada iring-iringan orang pergi Makaburu. Iya, bersyukur saya naik motor jadi skill pembalapnya masih bisa digunakan. Ya. Sombong, memang saya agak sombong, itu yang saya mau bilang daripada diri saya ya. Ya, dan saya agak kekalankan. Terima kasih. Terkait motor ya. Jadi kalau dibilang perasaan saya tadi masih gado-gado perasaan saya karena saya sudah punya planning bahwa paling tidak jam 3, paling lambat jam 3:20 sudah di sini, ternyata ada itu. Tapi bersyukur bersama dengan teman-teman. Perasaan lain biasa kami kalau tahap pertama itu lihat muka-muka yang kinyis-kinyis gitu loh, yang fresh, yang kayak fresh from the oven. Tapi ya perasaan hari ini agak anu gitu ya. Ya, jadi bukan AC, ada banyak orang gitu. Ya jadi tapi bersyukur ya, saya akan berproses bersama dengan teman-teman. Saya panggil teman-teman karena kita sebagian seumuran ya. Jadi kalau gambaran diri, saya bingung. Tapi di lingkungan ini ada banyak buah durian. Saya tidak tahu kapan bulan berapa biasa dia berbuah. Tapi biasanya kalau dia berbuah akan menjadi bahan rebutan teman-teman. Buah durian ya dari luar biasanya tajam, tapi dalamnya ya. Jadi silakan identifikasi sendiri lah. Oke, terima kasih. Semoga lagi. Ya, terima kasih. Saya Pendeta Tommy Supriyanto, Pendeta Tommy. Perasaan saat ini penasaran. Maksudnya penasaran ini nanti angkatan ini beri kejutan apa? Karena biasanya angkatan itu punya keunikan. Jadi penasaran aja nih. Nanti muncul apa dari kejutan-kejutan. Misalnya saya ingat sekali keunikan angkatan 17 itu. Pokoknya tidak mau menginjak ruangan ini kalau tidak buka sandalnya. Jadi ruang ini menjadi ruang maha kudus bagi angkatan 17, tapi itu untuk mereka punya pertimbangan. Lalu kalau mengidentifikasi oh ya, ada juga angkatan begitu. Saya penasaran di sini nanti keunikannya apa. Identifikasi diri dengan gambaran, saya hari ini mengambil kamera aja. Maksudnya men-shoot yang perlu di-shoot. Yang nggak perlu di-shoot ya nggak usah. Karena nggak semua bisa di-shoot. Yang penting aja menurut kita yang perlu di-shoot kan begitu ya Pak Rantia. Tidak semua momen ini di-shoot, yang penting-penting aja. Nah, menurut saya itu penting untuk dipikirkan. Men-shoot yang menurut kita penting untuk di-shoot karena tidak mungkin semua. Itu saja sih. Terima kasih. Saya Stefanus yang tadi Bapak. Kalau ditanya perasaan saat ini, saya dari tadi mikir gimana meyakinkan teman-teman kalau saya tidak se-horor khotbah tadi ya. Jadi itu perasaan saya. Percaya Pak, saya tidak semenyeramkan itu. Kadang-kadang memang begitu. Saya berusaha membuat seram tapi lupa tidak. Enggak. Oke. Ada. Oke. Jadi karena
Stefanus sudah lama di ITGT. Kalau ada Stefanus baru yang masuk harus cari nama baru ya. Ada Stefanus satu. Kalau diminta mengidentifikasi diri, apa lagi? Blank. Ya udah itu blank. Ya, blank. Blank. Oh sudah. Iya. Kalau saya bilang secara khusus dia ini timin. Tahu timin? Lihat kalau itu air sungai, kayak tenang sekali, tapi itu justru dalam ya. Kalau saya identifikasi dia begitu. Seniatif ada. Kalau selama ini ada yang bertahan panggil kakak, tapi minggu kedua, minggu ketiga akhirnya panggil Indo. Terus panggil kakak lagi, Indo. Jadi akhirnya kakak Indo sajalah. Serang. Tapi saya akan senang sekali sebenarnya kalau dipanggil kakak. Saya pernah berpikir-pikir waktu Pak Sekum ya, 2 tahun lalu Pak Sekum. Dia bilang, "Matu mau Aka." Saya kepikiran dengan kata beliau itu. Saya pulang ke merasa nak ngurang mau pernah. Dia Pak Sekum Matu mau Aka. Nah, beliau ini kan satu angkatan. Dan nanti di Makassar apa kita para pendeta berjumpa konvensi. Saya berjumpa dengan teman-teman pendeta. Ya ampun, kalian mau ketemu tandai. Saya baru di situ baru sadar kumuin nama mata tomo apa deh. Dan memang usia saya sudah setengah abad ya, sudah setengah abad. Perasaan saya kalau kakak Emma tadi bilang gado-gado, saya nano-nano. Nano-nanonya ada bertanya-tanya seperti apa ya angkatan ini, mereka sudah pengalaman. Karena ditiru lindo-lindo pemikir, lindo-lindo serius, lindo-lindo ya pokoknya nano-nano juga lah lindo-lindo yang saya lihat. Dan itu perasaan saya nano-nano. Ada juga senangnya karena sebenarnya kalau Pak Dir tadi sudah singgung dalam sapaan tadi, dulu-dulunya ada piala. Teman-teman bilang begini, peserta, mana aku tiro kami, mana otomi, aku tiro mak prondo. Wih, saya. Sebenarnya piala itu sudah bergilir. Saya senang sekali karena beberapa yang saya tanya akhirnya pialanya sudah ada di Katomi. Di Katomi. Jadi saya senangnya di situ juga ya. Tanya aku tuh, aku tahu Manelano nama Katominya mau. Identifikasi diri. Selain badan saya jangan sudah naik, labu itu kan besar ya, labu. Tapi itu kutirulan kenapa saya identifikasi diri saya sebagai labu? Tak ada nabu dabang tahu itu labu. Tapi kalau orang yang sudah tahu fungsi labu, maka dia akan jatuh cinta sama labu. Karena apa? Salah satu fungsi labu yang kuat itu adalah membuat orang BAB-nya lancar. Itu saya identifikasi diri saya. Semoga kebersamaan kita membuatmu lancar BAB. Terima kasih. Oke. Itulah kami ya. Tapi benar atau tidak yang kami katakan tadi, teman-teman akan buktikan selama kami di sini itu. Siapa tahu kami hanya promosi di awal gitu ya. Biasanya kan begitu ya. Kita akan kita teman-teman akan memperkenalkan diri. Silakan perkenalkan dirinya. Ini menurut update kedua ini. Di sini. Ya. Oke, dari A, Agustinus Manan. Nama dan mana? Oh, tapi cepat aja. Maju. Ya, terima kasih. Soalnya ada banyak yang rupanya suka lihat kalau proponnya bicara. Tangan buat apa konteksnya nonton? Baik, ya, terima kasih kesempatan saya yang pertama ya. Nama saya Agustinus Manan, biasa dipanggil Manan. Perasaan saat ini
Mas Anang, Pak dan juga Pak Rondona. Artinya bagi teman-teman yang lain juga mungkin masih merasa tegang. Ya, itu jujur. Identifikasi diri, saya mengidentifikasi diri saya sebagai bunga. Yang namanya bunga pasti Mas Anang tahu tidak? Ya, kemarin lah, sini mau tahu tidak? Tetapi itu bunga yang nanti dirawat, karena disiram pasti harus surga gitu. Bayu juga lama lebar mau didamping. Jadi maksudnya bahwa bunga yang terus membutuhkan pertumbuhan. Bisa di Banyak sekali Pak. Iya. Oke, itu saya terima kasih. Oke, lebih cepat. Hai. Ya, nama saya Alfian Solah, biasa dipanggil Solah, biasa juga dipanggil Bapak Rilin. Ya, Rilin, Bapak Rilin sudah berkeluarga. Pesan saya saat ini hati saya domba-domba, tak tahu kenapa. Tapi ya inilah. Dan kalau gambaran sesuatu, saya sepertinya seperti ember yang siap diisi. Itu saja. Terima kasih. Ya, sore. Perkenalkan nama saya Hana Siti Beranda. Perasaan saya ya domba juga seperti teman-teman. Kemudian kalau digambarkan identifikasi diri, saya menggambarkan diri saya seperti sangkar kopi yang disukai dan dicintai oleh banyak orang, biasa didaka. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Vivi Octaviani Ami. Biasa dipanggil Vivi, biasa juga dipanggil Ami. Ya, perasaan saya saat ini ada takut, ada senang, ada bersyukur, ya bercampur aduk. Dan saya menggambarkan diri saya bukan ikut-ikutan seperti Ibu Helma tadi, tapi saya menggambarkan memang diri saya sebagai buah durian. Ya, buah durian, meskipun di luarnya itu berduri, ya kadang-kadang orang bilang baru sekali lihat muka kok kayaknya galak, tapi sebenarnya hati saya baik. Ya, meskipun aromanya banyak yang kadang tidak suka, tapi kalau sekali dia makan buah durian itu dan dia suka dengan manisnya, pasti dia cepat bergaul dengan orang itu. Terima kasih. Saya bilang sama bunyinya. Halo. Perkenalkan nama saya Martinus Mata, biasa dipanggil Mata. Perasaan saya saat ini senang dan juga dupa-dupa. Identifikasi diri saya seperti kemiri, buah kemiri, hitam, bulat dan tidak sempurna, tetapi dia punya manfaat dalam dunia perlumpuan. Terima kasih. Apa manfaatnya kita dalam dunia perempuan? Oke, asik. Selamat sore. Nama saya Tan Sepang. Tunggu sebentar dulu, Tan. Tadi Pak Adil bilang orang tua harus didengarkan. Kalau dengarkan orang tua dengan baik, oke. Taruh bisa teman Bang. Dipanggilnya Anton. Ya, sebab ya teman wawancara na ko ibu benda mah ase Pak Den na ikut di sana ase. Aku tak di oli ase. Ya. Perasaan memang bukan ada juga senangnya kalau saya mengidentifikasi diri dengan gambaran seperti buah peri, banyak yang tidak suka, tapi ketika ia suka tidak suka pahitnya, tapi ketika ia mencobanya pasti lagi. Tapi di dalam pahitnya itu ada manfaat untuk obat juga. Terima kasih.
Hai semua. Hai. Perkenalkan nama saya Kristi Pasongan, biasa dipanggil Tifa. Tifa. Perasaan saya saat ini senang dan tapi lebih banyak domba-dombanya. Bertemu dengan orang-orang ya, memang ada beberapa yang sudah saya kenal, tapi lebih banyak yang saya tidak kenal. Iya. Kemudian untuk menggambarkan diri saya menggambarkan diri saya itu sebagai apa namanya ini ya? Ya, yang siap untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang. Ya. Mendengar sekaligus meneruskan. Ya, terima kasih. Shalom. Perkenalkan nama saya. Ini peserta termuda kita. Tidak ada Pak Manan. Manan. Oh begitu ya. Perkenalkan nama saya Glory Mary. Perasaan saya saat ini cemas dan bertanya-tanya. Ya, jadi bertanya-tanyanya itu pertanyaan yang tidak pernah putus. Kenapa saya di sini? Jadi kalau mau mengidentifikasi diri dengan benda, saya mengidentifikasi diri saya seperti kayu, motoro, keras, tapi multifungsi. Ya, bisa dibakar, bisa juga dipakai ben dan gazebo. Nanti tahu berdiskusi. Sekian dan terima kasih. Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Citra Tri Rahayu. Perasaan saat ini senang sekaligus penasaran. Penasaran dengan kegiatan yang akan kita lalui. Kalau diidentifikasi diri, saya seperti buah langsat, lembut di luar dan juga lembut di dalam. Tapi itu langsung cepat busuk. Apa gimana toh? Oke, nggak apa. Hai. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Rizka Silva Bane, biasa dipanggil Rizka atau Ika. Ya, perasaan saat ini bersyukur, senang dan juga ada domba-dombanya. Kalau saya mau mengidentifikasi diri saya seperti buah motoa atau matoa, tahu? Ya nanti cari di Google. Ya, agak keras di luar tapi dalam lembut dan manis. Shalom. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Betiani Ratu Mesila, biasa dipanggil Betiani atau Beti. Perasaan saya saat ini campur aduk. Saya merasakan senang, penasaran dan juga takut. Ya, saya mengidentifikasikan diri sebagai seperti kepiting. Ya, keras cangkangnya, kaku dan lain sebagainya. Tapi di dalamnya dagingnya sebenarnya lembut. Kau tadi kalau kau bilang takut, kau milik saya tuh kata Tommy. Siapa yang image apa yang boleh yang pendengar tentang pendamping, siapa yang paling sangar di sini? Kata Tommy kan? Kan kau pasti sudah sempat ngumpul sama teman-teman yang sudah problem toh? Siapa yang paling sangar Bede? Tidak ada juga.
Selamat sore. Saya Santita, biasa dipanggil Sam. Pesan saya saat ini, saya senang ya, bersyukur karena saya ada di sini. Kalau saya menggambarkan diri saya sekarang, saya seperti wadah yang siap diisi. Shalom, selamat sore untuk kita semua. Saya Novrianto Toding, dipanggil Novri. Saat ini lumba-lumba. Kemudian kalau mau melihat saya, lihatlah benangko. Bisa jadi bunga, bisa dikasih tolu uai, ayam kampung, balik karaoke. Ya, dan juga ketika sedang batuk-batuk bisa menjadi obat. Terima kasih. Shalom, nama saya Stefan Sapri, biasa dipanggil Step, tapi tadi ada kakak Step. Saya sering juga dipanggil Sapri. Perasaan saat ini senang, tapi juga lumba-lumba. Kalau dibilang mau menggambarkan diri, saya menggambarkan diri saya seperti lilin yang menyala. Dalam artian bahwa diri saya selalu mau berkorban bagi orang lain. Sekalipun kadang orang lain tidak menghargai. Itulah diri saya. Sekian, terima kasih. Oh juga curiga sama orang lain. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Reski Ranu, biasa dipanggil Reski, tapi suka dipanggil Ranu karena sangat jarang dipanggil Ranu. Perasaan saat ini juga lumba-lumba, juga senang. Saya mengidentifikasi diri saya seperti pemerasan hitam, tapi yang tadi pasti tolong baik merasa. Sekian, terus Sore bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Junior Tripadan, panggilannya Atri. Kalau ditanya soal bagaimana perasaan saat ini, perasaan saya senang sekaligus terharu. Senang karena boleh berjumpa dengan teman-teman, dan terharu karena boleh ada di titik ini untuk berproses bersama dengan teman-teman. Kalau dikatakan identifikasi diri dengan gambaran sesuatu, saya mengidentifikasi diri saya ke buah pir. Maksud saya kalau kalian lagi bad mood, saya bisa membawa kesegaran. Cocok jadi bendahara. Ya, halo. Saya Aryan Toyang, biasa dipanggil Aryan itu biasa juga dipanggil Toyang. Terserah teman-teman lah mana yang tapi belakangan ini dipanggil Toyang. Saya selama ini saat ini gado-gado, bercampur-campur dalam dan bertanya-tanya mengapa saya di sini. Ya, kalau saya mengidentifikasi diri saya seperti paku yang siap dipukul. Toyang, kalau kan kamu bilang saya siap dipukul, kira-kira kamu tak dipukul sama siapa? Dipukul sama Kak Seni, Pak Amai, Pak Tommy, atau Pak Esra? Iya, siapa? Tapi kamu paling takut dipukul sama siapa? Paling takut dipukul sama siapa? Oke. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Habil Weki, biasa dipanggil Habil. Perasaan saat ini saya sangat bersyukur, senang, tapi juga ada perasaan lupa-lupa seperti teman-teman yang lain. Kalau mengidentifikasi diri, saya menggambarkan diri saya sebagai, karena saya petani, saya menggambarkan diri sebagai benih padi yang siap untuk ditabur, bertumbuh, berbuah, bahkan nanti bisa jadi beras jadi kebutuhan orang-orang.
modern. Untuk perasaan saat ini lagi pegang-pegang blender. Campur aduk lah. Ada rasa takut, ada rasa senang. Karena bahasa Makassar beda-beda kan? Ini tiga-tiga tapi gini. Saya mengidentifikasi diri saya seperti es batu. Dingin, punya sifat yang dingin tapi bisa meneleh. Yang kepanasan bisa mendekat. Baik, terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Natalia Karangan, biasa dipanggil Nata. Dan perasaan saat ini sangat bersyukur kepada Tuhan. Juga perasaan yang lain adalah haru dan penasaran apa yang akan kita hadapi ke depan dan apakah kita akan mampu untuk menghadapinya. Kemudian kalau saya mengidentifikasi diri saya menggambarkannya seperti sayur kangkung yang ramai di pasar dan di mana-mana. Iya, sayur kangkung kan mudah ditemui. Jadi saya menggambarkan diri saya sayur kangkung yang mudah ditemui dan ramah di mana-mana di semua kalangan. Terima kasih. Halo semua. Hai. Saya Meice Berlante, dipanggil Ice atau Ais kalau mau. Jegar. Saya berdua tapi lebih banyak bersyukur hari ini, bahagia yang tak bisa diungkapkan. Lalu kalau mau menggambarkan, sudah hilang apa? Bahagia itu Bu, terkandung banyak hal, banyak hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jangan. Oke, kalau mau menggambarkan diri, saya selain Ais tadi, enggak, saya senang berproses. Terima kasih. Nama saya Yana Gini Kalok, dipanggil Diana. Perasaan saya tidak tahu karena tidak bisa saya deskripsikan. Identifikasi karena saya suka main piano sekalipun tidak jago-jago amat. Hitam putih seperti baju saya karena kadang-kadang hidup saya hitam sekali dan putih senang sekali. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Neti. Itu nama lengkap saya sekaligus nama panggilan saya. Saya sudah keluarga. Saya dipanggil Mama Immanuel. Perasaan saat ini saya sangat bersyukur untuk apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya, bisa berproses di tempat ini dan identifikasi diri dengan gambaran sesuatu. Ya, saya mengidentifikasikan diri saya seperti cahaya. Ya. Saya benar-benar percaya bahwa cahaya itu sekalipun di tengah kegelapan, ia akan tetap memberikan dampak. Itu yang saya harapkan dan saya impikan Tuhan. Tolong saya untuk nyatakan. Terima kasih. Selamat sore. Ya, perkenalkan nama saya Mariani Dita, akrab disapa Dita. Perasaan saya saat ini, ya tentu kita bersyukur bahwa kita boleh ada pada titik ini dan juga ada perasaan haru. Mengapa terharu? Karena betul bahwa ternyata di proses ini saya sudah ada. Itu yang membuat saya haru. Dan ketika saya mengidentifikasi diri saya mau menggambarkan diri saya itu seperti sebuah buku catatan, di mana di dalamnya catatan itu ada catatan dan juga masih ada yang kosongnya. Yang kosongnya saya siap diisi di tempat ini, dan yang terisinya itu saya siap dikoreksi. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Soalnya dia tadi depan lagi ketahuan katanya mikir. Sorry. Kami lagi berpikir tentang catatan yang sudah ditulis tapi harus dikoreksi gitu ya. Jadi kami berpikir oke lah, nanti kami akan komunikasikan dengan yang lain. Tidak mau menjawab memberi saran. Editor. Boleh lanjut?
saya Susan Bandeliling, panggilan saya Susan. Ya, perasaan saat ini bersyukur, senang, dan juga duka-duka. Penasaran juga atas apa yang akan kita pelajari, yang akan kita alami bersama di tempat ini. Dan identifikasi atau gambaran diri saya, karena saya sementara sakit, malas tunai. Yang mana waktu kuperalui itu temo minyak kayu putih. Jadi terkadang minyak kayu putih itu dilupakan, tetapi ketika dibutuhkan, mereka diurut mana membuat kita tenang. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sandi Yanti, akrab dipanggil Sandi. Nah, kalau biasa sama Moni, kukopiannya benda nama aku. Ya, perasaan saya saat ini sangat bersyukur karena boleh ada di tempat ini. Juga penasaran dan takut. Dan kalau mau mengidentifikasikan diri, saya mengidentifikasikan diri saya seperti kayu. Kalau Glory tadi mengatakan kayu, saya mengidentifikasikan diri saya sebagai kayu pinus matoro. Bayangan itu dipakai tanah kawai madong ini tuan. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Melkiati Murni Octavia, akrab disapa Melki. Saya sangat senang dipanggil dengan nama itu. Kemudian perasaan saya saat ini sangat bersyukur, terharu, dan gemba-gemba. Kemudian mengidentifikasi dengan diri dengan gambar sesuatu. Saya juga menggambarkan diri saya seperti kayu yang siap ditempah, yang siap dipahat untuk menghasilkan sebuah benda yang berguna bagi orang lain. Terima kasih. Ada dua, ada satu lagi Melki di belakang main Melki. Tiga. Iya, shalom. Ya, perkenalkan, nama saya Feby Esi Agustin, biasa dipanggil Feby, bisa juga dipanggil Ebi. Ya, perasaan saya saat ini bersyukur dan senang boleh sampai di titik ini, dan juga penasaran dengan apa yang akan dilakukan di tempat ini, seperti apa kegiatan di tempat ini. Dan saya mengidentifikasikan diri saya seperti tanah liat yang siap dibentuk dan berproses di tempat ini. Terima kasih. Baby, kamu hari ini pakai lipstik karena hari ini pakai lipstik aja. Pakai ya, karena ingat waktu wawancara ya. Iya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rini Arta Munte. Ini Arta Munte. Perasaan saya saat ini senang dan juga sedih karena LDR dari suami. Saya menggambarkan diri saya seperti buku saja. Saya menggambarkan diri saya seperti buku tulis yang kosong dan siap untuk diisi. Terima kasih. Ini kosong Pak, itu sudah ada catatannya. Jadi kita harus edit lagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Misri Budi Paembonan, dipanggil Misri atau Misi. Perasaan saya saat ini bersyukur dan tentu saya lumba-lumba. Ini saya mau perkenalan, saya lumba-lumba. Kalau mau diidentifikasi diri, saya identifikasikan diri saya kecil-kecil cabai rawit. Tadi saja di ruang makan dibilangi cucunya ke Atri. Iya, pas bangunan sudah dibilang kecil sekali. Tapi semoga saya walaupun kecil tapi bermanfaat bagi
semua orang. Kamu bilang kamu kecil, berarti kamu sih nggak orang besar-besar itu ya? Karena Abel besar sekali. Iya. Shalom. Hai. Perkenalkan, nama saya Wisriati Musi, biasa dipanggil Eci. Tadi sempat kenal sama teman-teman di ruang makan, saya katakan bisa panggil Tati. Ya. Perasaan saya saat ini bercampur, senang juga duka-duka, bersyukur sama apa kupilan dan itoan. Usong tau gak istilah kata usong. Kalau saya menggambarkan diri saya seperti tebu. Kalau tebu, pernah makan tebu? Makin tua, makin manis. Teman-teman, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Andreas, biasa dipanggil Andreas juga bisa. Saat ini ya tentu saya senang boleh akan hadir di tempat ini berjumpa dengan teman-teman dan Bapak Ibu belajar bicara soal identifikasi Aqua Magada, Ian atau Demo, Susin atau buah pohon kaliki, mengurapa tak berpoton tak bisa lagi ala jumai yang kemarin nala itu dong aku halai ikan di ini orang mata sepi yang mata satu. Semoga dalam proses ini bisa menjadi identifikasi yang lain. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Di pinggir sawah aku jalan, aku lihat. Oke, saya ulang supaya saya jalan. Di pinggir sawah aku jalan, aku lihat banyak padi. Kalau kita belum kenalan, panggil saja nama aku Hadi. Jadi nama lengkapnya itu Hadinata Tri Putra Bano. Perasaan senang, tapi juga marah karena tadi di lama intens media sama Martinus. Identifikasi rumah, karena kita hari ini serumah selama 6 minggu dan sempat juga nanti ada yang mau serumah dengan saya. Terima kasih. Pasti mana punya Pasti hati sama orang itu mas, kayaknya dia jujur kasih kode ya. Selamat sore. Selamat bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Octavianus Satu Padam, boleh dipanggil Okto. Kemudian perasaan saat ini campur aduk, tapi lebih dominan grogi dan juga lepas. Kemudian soal identifikasi diri tentang gambaran tentang diri saya lebih kepada air sungai yang siap mengikuti arusnya Tuhan. Selamat semua. Nama saya Melchior Fulvius, bisa dipanggil Melki, bisa dipanggil Pius, bisa dipanggil Kior. Coba-coba itu yang satu tadi. Kior. Perasaan saya saat ini happy karena hari kita ini bersama teman-teman dalam proses dalam belajar untuk menjadi tenaga pelayan di Indonesia dan identifikasi saya sebagai rumput hidup. Rumput hidup itu ketika dikayu dipotong bisa memberi manfaat bagi kerbau. Baik. Selamat sore untuk kita semua. Semoga tidak bosan didengar namanya Melki, karena ini Melki yang ketiga. Jadi baik, perkenalkan nama saya Melkias. Jadi tadi Melkiati dan Melkias. Saya
saya Melkias. Saya dipanggil Milky. Saya sudah berkeluarga dan saya tuh sama Pak gantiananku Bapak Nanuan. Iya, Bapak Nuan. Jadi anak saya itu namanya Kiran Nuan. Jadi nama saya Bapak Nuan. Iya. Iya. Kalau saya menggambarkan perasaan saya saat ini, saya perasaannya seperti mak kalempo. Iya. Bercampur di dalam, ada sayurnya, ada nasinya, dan sebagainya. Iya, saya rasakan. Dan saya mengidentifikasikan diri saya juga seperti kalempo. Iya. Kalempo itu penampilannya mungkin tidak menarik. Bahaya tuh kalempo, apolobo menit itu dulu tak. Iya, terima kasih. Iya. Kandidat nomor 1. Siapa kandidat lupa pia ke yang lupa. Terima kasih. Sudah semua ya. Menunjukkan Allah itu kasih. Selamat sore, kami dari calon proponen angkatan 21 merasa sangat bersyukur boleh berada di Institut Teologi Gereja Toraja, boleh bersyukur akan mengikuti pelatihan 1. Bagaimana dengan Kak Nofri? Tentu pembukaan hari ini membuat semua calon proponen begitu deg-degan, ya, banyak hal yang boleh mereka ungkapkan dari segi perkenalan diri, dan tentunya semua calon proponen Gereja Toraja angkatan 2021 ini semuanya mempersiapkan diri untuk mengikuti proses penyiapan dengan baik. Semoga tetap setia, tetap kuat, tetap sehat sampai boleh menyelesaikan tahap 1 ini. Ya, benar sekali. Ya, harapan ke depan proses tahap 1 ini berjalan dengan baik. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.